Sebelum memulai perkuliahan pada minggu ketiga, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar perkuliahan ini dapat berjalan dengan baik dan terlaksana sesuai dengan rencana. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada minggu ketiga di teori merencana 1 bahasa visual ini, kita akan membahas mengenai beberapa sub pembahasan. Pada tanggal 14 September 2020. Baiklah, kita mulai dari judul utamanya. Itu adalah Black Square Problem sebagai ekspresi karya desain grafis. Di sini ada beberapa sub bahasan yang akan kita bahas. Pertama, itu dari ekspresi karya desain grafis yang mencakup arti Black Square Problem, Black Square Problem dalam desain, pengantar grafik image, dan yang terakhir adalah membuat grafik image yang mengekspresikan 4 kata yang sudah ada dengan menggunakan 4 bujur sangkar berwarna hitam. Baiklah, untuk pembahasan yang pertama itu adalah arti Black Square Problem, atau dalam bahasa Indonesianya adalah masalah kotak hitam. Di sini saya sampaikan tujuannya, yaitu tata susun pada komposisi visual, bagaimana menyusun dan menghubungkan antara elemen-elemen dalam sebuah karya visual desain grafis. Kemudian ada percobaan-percobaan saat menata susunan Black Square Problem pada karya visual desain grafis dapat menjadi tantangan yang mengasihkan. Artinya, Anda akan membuat berbagai serangkaian Black Square Problem dari yang kecil hingga yang besar. Contohnya di sini saya cantumkan, setiap komposisi Black Square Problem hanya akan terdiri dari 4 kotak hitam. Tidak lebih, tidak kurang, dan tidak ada warna. Setiap visual Black Square Problem yang Anda buat akan mengungkapkan pesan, tingkatan visual, bold pada tipografi, tekanan visual pada produk yang ditawarkan, ketegangan pada visual, dan permainan tata susun. Jadi, proses penciptaan Black Square Problem itu adalah bagian terpenting dari proses penciptaan ini sebagai suatu eksplorasi dari kemungkinan-kemungkinan dalam menggunakan kosakata berbatas, yaitu 4 kotak, untuk menciptakan berbagai makna. Ini akan memperluas ekspresi pribadi Anda secara grafis. Baiklah, di sini akan saya cantumkan proses-proses tersebut akan melatih Anda untuk mencari beberapa solusi pada setiap masalah dan memilih yang paling efektif. Dalam menciptakan Black Square Problem, Anda harus membuat 3 kemungkinan desain yang terbaik untuk menciptakan desain kedalaman ruang pada media yang besar. Prinsip desain Black Square Problem itu yang harus dipertimbangkan adalah sebagai berikut. Ada 7. Yang pertama, primal reference. Itu bagaimana bentuk Black Square Problem bisa berhubungan dengan tepi ruang desain. Apakah dipotong, diposisikan di dalam, ataupun meledak keluar. Yang kedua, menyentuh. Apakah bentuk Black Square Problem dapat menyentuh perasaan orang yang melihatnya? Yang ketiga, tumpang tindih. Apakah bentuk Black Square Problem saling bertumpang tindih? Yang keempat, tanam. Apakah bentuk Black Square Problem memuncat dari tepi ruang desain? Yang kelima, ruang ilusi. Apakah pengantaran tata susun Black Square Problem dapat memanipulasi objek dan menciptakan perasaan yang mendalam? Yang keenam, kontras elemen. Itu dari ukuran arah, ruang, dan posisi. Apakah beberapa bentuk lebih lebar, lebih kecil, atau malah berputar-putar? Dan yang terakhir, ruang positif dan negatif. Itu bagaimana Black Square Problem pada bentuk putih yang diciptakan oleh penempatan bentuk hitam.
Di sini adalah prinsip dari desain black square problem. Pada tugas sebelumnya mungkin kalian sudah mulai mencoba memvisualkan black square problem, dan itu pasti memiliki terkendala beberapa hal gitu. Jadi untuk prinsip-prinsipnya ini mungkin ada salah satunya yang pernah dialamin ataupun dirasakan ketika mendesain black square problem yang pada tugas yang sebelumnya. Ini ada contoh dari karya black square problem pada umumnya. Jadi ini contoh dasar dari penyusunan komposisi kotak-kotak tersebut. Ada 6 desain di sini. Kita berlanjut ke bagian yang kedua, itu black square problem dalam desain. Ini tujuannya, mahasiswa desain grafis akan mengeksplorasi kemungkinan-kemungkinan desain untuk menggunakan kosakata yang terbatas di dalam 4 kotak untuk menggambarkan secara abstrak dari arti 6 kata yang berbeda gitu. Ini akan memperluas kemampuan visual dari mahasiswa desain grafis dalam mengekspresikan makna secara kreatif dan imajinatif. Mungkin ada beberapa karya yang sudah menunjukkan makna-makna yang kreatif dan imajinatif pada black square problem. Untuk mendorong proses black square problem tersebut, mahasiswa akan membuat 3 solusi untuk setiap masalah dan memilih salah satu yang mereka yakini sebagai yang paling efektif. Dari percobaan-percobaan saat menata susunan black square problem pada karya visual desain grafis dapat menjadi tantangan yang mengasihkan dan cukup memberikan sedikit pemahaman mengenai komposisi. Anda akan memvariasikan objek-objek pendukung dari objek utama untuk menambahkan goresan putih dengan ketebalan dengan variasi yang berbeda. Jadi itu adalah prinsip dasarnya black square problem dalam desain. Ini ada contoh dari susunan yang saya ambil dari internet. Susunan komposisinya. Ini adalah komposisi yang dasar gitu ya. Jadi ketika untuk mengenai tugas pada D3 Prodi Desain Grafis ini, saya lebih mengerucut kepada fungsinya gitu. Saya rasa untuk penyusunan komposisi seperti ini itu sudah dipelajari ketika berada di sekolah ya. Oke, kita lanjut ke bagian yang ketiga. Itu adalah pengantar graphic image. Keberadaan graphic image sangat lekat pada hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Ia tidak bisa lepas dari sejarah manusia, karena ia merupakan salah satu usaha manusia untuk meningkatkan kualitas hidup. Graphic image sangat akrab dengan kehidupan manusia. Ia merupakan representasi dari sosial budaya masyarakat dan salah satu manifestasi kebudayaan yang berwujud proses dari nilai-nilai yang berlaku pada waktu tertentu. Ia merupakan kebudayaan yang benar-benar dihayati, bukan kebudayaan dalam arti sekumpulan sisa bentuk, warna, dan gerak masa lalu yang kini dikagumi sebagai benda asing terlepas dari diri manusia yang mengamatinya. Sebenarnya graphic image ini sudah ada sejak masa lalu dan masih tetap dipergunakan, difungsikan pada masa yang sekarang. Nanti akan saya jelaskan. Baiklah, selanjutnya graphic image itu sebagai salah satu bagian dari terapan desain grafis yang mempelajari tentang perencanaan dan perancangan berbagai bentuk informasi melalui visual. Perjalanan kreatifnya diawali dari mengenali permasalahan komunikasi yang bersifat visual, mencari data-data verbal dan visual, menyusun konsep kreatif yang melandaskan pada karakteristik target sasaran, sampai dengan penemuan visualisasi final dari desain untuk mendukung tercapainya sebuah komunikasi verbal, virtual yang fungsional, persuasif, artistik, estetik, dan komunikatif. Ini secara teoritisnya mengenai graphic image. Baiklah, untuk graphic image sendiri itu sebenarnya adalah
sebuah visual yang menunjukkan grafik, misalnya saja visual-visual yang sekarang mulai muncul itu tipografi gitu. Jadi zaman dulu itu mungkin masyarakat masa lalu belum terlalu mengenal mengenai tulisan gitu. Jadi mereka memvisualkan grafik image ini dalam hal visual-visual seperti tapak tangan di dinding-dinding goa gitu ya. Kemudian juga lukisan yang berkaitan dengan hewan perburuannya gitu, itu masa lalu gitu. Tapi untuk sekarang grafik image ini lebih difungsikan untuk tanda, jadi tanda-tanda baik itu berupa typo ataupun berupa image atau gambar gitu. Seperti salah satunya contohnya itu adalah simbol-simbol yang sering kalian lihat gitu, seperti tanda-tanda itu di jalan raya ataupun mungkin di sebuah ruangan gitu, yang menunjukkan simbol-simbol tanda grafik image yang menginformasikan gambar itu ingin menyampaikan sesuatu kepada orang yang melihatnya gitu. Jadi tidak perlu harus disampaikan secara lisan ataupun tulisan, tapi lebih disimpelkan kepada simbol grafik image. Oke, yang sesuai yang selalu ditunggu-tunggu pada setiap minggu perkuliahan, saya tetap mencantumkan tugas wajib dan tugas rutin, meskipun sudah saya sampaikan sebelumnya di kontrak kuliah agar tidak lupa. Pada tugas wajib ini itu saya minta untuk membuat dengan bentuk lingkaran, kotak, segitiga sebagai poin utama dalam image yang dibuat gitu ya. Jadi mendesain ini menggunakan teknik arsiran, pensil warna, bisa juga watercolor di sketchbook ukuran A4. Tentunya tugas wajib ini tetap harus didokumentasikan sesuai dengan kesepakatan kontrak kuliah pada awal perkuliahan. Kemudian ini ada tugas rutinnya, itu adalah mendesain packaging pada produk industri kreatif dengan menerapkan black square problem pada media kertas gambar sketchbook ukuran A4. Jadi meskipun kalian sudah mengerjakan desain black square problem sebelumnya dengan arahan dari contoh-contoh visualisasi dari mahasiswa desain grafis tahun lalu, saya juga meminta kalian untuk menerapkan black square problem itu ke packaging ini. Jadi packagingnya ini adalah packaging atau kemasan-kemasan yang akan saya sampaikan di slide selanjutnya. Ini contoh yang tugas wajibnya. Di sini seperti yang saya sampaikan itu membuat visualisasi seperti persegi ataupun lingkaran gitu, membuat sebuah desain gitu. Bisa tipografi itu dimunculkan, tapi dimunculkan juga seperti segitiga, persegi, lingkaran itu menjadi aksesoris atau yang membuat ciri khas dari desain tiponya gitu. Jadi untuk tipe sendiri saya minta untuk membuat tipe yang khas dari kalian gitu. Jadi tipe ini sangat banyak sekali, bahkan juga ada beberapa tipe yang sudah dihak patenkan. Jadi tipe ini adalah tulisan dengan tulisan tangan saja, tidak perlu yang tipe digital gitu. Jadi gunakan juga pemahaman kalian untuk mendesain tipe, karena seperti yang saya sampaikan sebelumnya, untuk desain grafis sendiri ini itu tipografi itu cukup penting, nggak cukup sih, sangat penting gitu, sangat penting selain visual gitu. Jadi, ini punya nilai jualnya juga di pasar gitu. Jadi di awal-awal saja sudah mulai melakukan mencoba melatih untuk membuat tipe gitu. Kemudian juga di sini ada beberapa tipe yang dilengkapi dengan objek-objek yang sedemikian rupa disusun. Jadi ini bisa menggunakan pensil warna, bisa spidol, bisa watercolor, itu terserah kalian ada alatnya apa gitu ya. Ini juga karena tipografi itu adalah karakter dari goresan tangan.
Jadi setiap orang itu pasti memiliki karakternya sendiri dalam membuat visualisasi tipe. Kemudian ini adalah tugas rutin. Jadi di tugas rutin ini dominan itu adalah black square problem, kotak-kotak hitam, seperti yang saya jelaskan pada materi yang tadi, yang di atas gitu ya sebelumnya. Jadi di sini kalian ambil saja produk yang sudah ada di pasaran gitu ya, dengan tampilan yang memang tampilan yang sudah dipatenkan oleh perusahaan gitu. Tapi ditambahkan dengan penjelasan dari kotak-kotak black square problem seperti ini. Bisa menggunakan pensil, tapi untuk black square problemnya kotak-kotaknya itu saya minta untuk hitam putih gitu. Jadi ada balance-nya hitam putih. Jadi seperti ini juga menunjukkan bahwasannya karakter produk itu jika dimainkan dengan visualisasi black square problem itu menjadikan sebuah visualisasi yang berbeda dari yang sudah ada dikeluarkan oleh perusahaan yang memberi brand produk ini. Jadi ini carilah produk yang menurut kalian gampang saja, tidak perlu yang rumit, tapi untuk peletakan tatanan komposisi black square problem itu lebih dominan gitu. Jadi meskipun objek packagingnya itu fokus utama, tapi black square problem itu menjadikan kemasan tersebut itu lebih menarik, lebih memiliki nilai original, lebih berbeda dari yang kemasan-kemasan yang dimunculkan oleh industrinya gitu ataupun perusahaannya gitu. Jadi untuk yang tugas wajib tadi itu saya ulangi kembali, itu membuat tipografi dengan tampilan segi-segi 3 lingkaran full warna gitu. Jadi harus warna. Tapi kalau tugas rutin ini dia hanya hitam putih saja dengan menggunakan tinta hitam. Kalau misalnya masih ragu untuk menggunakan pulpennya, gunakan dulu pensil. Jadi digambar manual dulu dengan pensil, dibuat sketsanya dulu, kemudian diterangin gitu. Jadi saya ingatkan kembali, untuk yang tugas wajib itu wajib didokumentasikan. Jangan lupa untuk mendokumentasikannya, karena seperti yang sebelum-sebelumnya saya pasti akan selalu menyampaikan, ketika kalian lupa untuk mendokumentasikannya, otomatis harus mengulang lagi gitu untuk membuatnya kembali. Jadi untuk dokumentasi hanya 4 foto saja. Jadi saya harapkan untuk tetap diingat hal itu. Mungkin untuk mata kuliah merencana 1 bahasa visual pada minggu ketiga hanya ini saja materi yang akan saya sampaikan. Jika ada pertanyaan silahkan disampaikan di grup WA gitu, ataupun mungkin di Classroom. Oke, baiklah. Seperti yang sebelum-sebelumnya, kita tutup perkuliahannya dengan doa, dan semoga perkuliahan ini dapat berjalan dengan baik dan sampai ketemu di perkuliahan di minggu keempat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.